Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian asas dan macam-macam asas hukum Islam. Selamat menyaksikan. Hukum Islam bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga memiliki dasar yang menjadi fondasi utama dalam pembentukannya. Hal inilah yang disebut dengan asas. Asas dalam hukum Islam penting untuk melihat apakah suatu hukum sudah adil, jelas, dan bermanfaat. Dan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kita sudah menerapkan asas-asas hukum Islam. Contohnya, ketika kita bersikap adil dan tidak merugikan orang lain. Sebelum lanjut, untuk menjelaskan apa itu asas hukum Islam, kita perlu mengerti apa itu asas hukum secara umum. Jadi, apa sih asas tersebut? Jadi, asas itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun, yang berarti pondasi ataupun dasar. Nah, asas ini diibaratkan seperti pondasi suatu rumah. Jadi ketika pondasi tersebut kuat, maka bangunan rumah tersebut akan ikut kokoh. Dalam hukum, asas adalah dasar dalam merumuskan ataupun menjalankan suatu aturan hukum. Jika tidak terdapat asas, maka hukum yang dibuat pun akan tidak jelas arahnya akan kemana. Nah, contohnya dalam hukum Islam terdapat asas al-adalah ataupun asas keadilan, di mana pada prinsipnya asas ini menjelaskan bahwa hukum Islam haruslah ditegakkan secara objektif dan tidak pandang bulu. Dalam sistem berpikir, asas adalah sistem yang paling mendasar. Artinya, setiap keputusan harus dilandasi pada prinsip tertentu. Contohnya, seorang hakim tidak hanya melihat aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan. Dengan adanya asas, hukum tidak hanya kaku, tetapi juga memiliki nilai. Akan menjelaskan pengertian dari asas hukum. Asas hukum adalah prinsip dasar yang bersifat abstrak dan menjadi latar belakang terbentuknya peraturan konkret. Meskipun tidak selalu tertulis, asas hukum sangat berpengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Contohnya, asas keadilan menjadi dasar agar hukum tidak berat sebelah. Asas umum dalam hukum Islam meliputi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, tauhid, kebebasan, dan bertahap. Asas-asas ini menjadi landasan utama dalam hukum Islam, sehingga setiap aturan harus mencerminkan nilai tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas umum, yaitu satu, asas keadilan, yang berarti semua orang yang harus dilakukan bersama. Yang kedua yaitu kepastian hukum, yang berarti semua hukum itu harus jelas. Yang ketiga yaitu aturan hukum, yang berarti hukum itu harus benar. Yang keempat yaitu tauhid, yang berarti semua hukum itu bersumber dari Allah. Yang kelima yaitu kebebasan, berarti semua manusia bebas dalam pilihan dan batasannya. Yang keenam yaitu bertahap, yaitu semua sumber hukum yang digunakan secara berlebihan. Dalam asas hukum pidana Islam terdapat beberapa asas penting. Yang pertama, asas legalitas, yaitu seseorang dianggap belum bersalah kalau belum ada aturan yang mengaturnya dalam hukum syariat Islam. Lalu yang kedua, asas dilarang memindahkan kesalahan kepada orang lain, yaitu seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri dan tidak boleh bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Lalu yang ketiga, asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang belum dinyatakan bersalah kalau tidak ada aturan hukum yang jelas dan sah.
Nah, dari ketiga macam asas dalam hukum pidana tersebut, terdapat dalil dalam Al-Quran yang mengaturnya. Asas legalitas terdapat dalam surah Al-Isra ayat 15 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum sebelum adanya ketentuan atau peringatan terlebih dahulu. Kemudian, asas dilarang memindahkan kesalahan kepada orang lain. Terdapat dalam surah Al-An'am ayat 164 yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Lalu, yang terakhir asas praduga tak bersalah. Tercermin dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengajarkan untuk menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Dalam asas hukum perdata Islam terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama, asas mudah, yang dimana segala perbuatan boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, kegiatan jual beli atau kerjasama yang mengadu unsur keadilan dan kejujuran. Dan yang kedua, asas keadilan dan kekeluargaan, di mana setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan menyelesaikan masalahnya dengan keadilan. Di dalam Islam juga kita diajarkan tidak boleh merugikan diri sendiri apapun orang lain dari setiap perbuatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas hukum perkawinan. Asas perkawinan meliputi kesukarelaan, yaitu tanpa paksaan. Kemudian kemitraan antara suami dan istri serta asas monogami terbuka dengan syarat-syarat tertentu. Penjabaran asas-asas hukum perkawinan. Asas monogami terbuka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas ini menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya, namun sifatnya terbuka, atau poligami dimungkinkan selama memenuhi syarat ketat dan izin pengadilan. Asas sukarela atau persetujuan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan, sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Asas tujuan selama-lamanya. Perkawinan ditunjukkan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan harmonis, bukan bersifat sementara. Asas kemitraan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Istri berhak memperlakukan perbuatan hukum dan keputusan diambil bersama. Asas pencatatan perkawinan. Perkawinan harus dicatat sesuai peraturan undang-undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar memiliki kekuatan hukum. Asas mensukar perceraian. Perceraian dipersulit dan hanya dapat dilakukan karena alasan-alasan tertentu di depan sidang pengadilan agar tujuan keluarga sakinah tetap terjaga. Asas personalitas keislaman atau KHI. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam bagi pemeluk agama Islam. Asas-asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak suami, istri, dan anak dan masa depan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan tentang asas hukum kewarisan. Asas kewarisan meliputi asas ijbari atau otomatis, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai ketentuan dalam Islam. Yang pertama yaitu asas ijbari. Asas ijbari berarti perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis menurut ketentuan Allah setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan tidak bergantung pada keinginan pewaris maupun ahli waris, karena siapa yang berhak menerima dan jumlah bagiannya sudah diatur dalam hukum Islam. Dengan adanya asas ini, hak ahli waris menjadi terlindungi dan tidak dapat dihilangkan secara sepihak. Asas ijbari juga menunjukkan bahwa hukum waris Islam bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
Yang kedua yaitu asas bilateral. Asas bilateral berarti seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan, yaitu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam hukum Islam, hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak sama-sama diakui sebagai dasar untuk memperoleh hak waris. Oleh karena itu, maupun ayah atau ibu memiliki peluang menjadi ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Asas ini menunjukkan adanya keseimbangan dan penghargaan terhadap hubungan keluarga secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu asas individual, yang berarti harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara pribadi sesuai bagian yang telah ditentukan. Setiap ahli waris menerima haknya sendiri dan tidak secara kolektif menguasai seluruh harta warisan bersama-sama. Setelah pembagian dilakukan, ahli waris memiliki kebebasan untuk menggunakan, mengelola, atau memanfaatkan bagian warisannya sesuai kehendaknya. Asas ini memberikan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan setiap ahli waris. Dalam penerapan hukum Islam, terdapat asas-asas yang tidak memberatkan, tidak memperbanyak beban, dan dilakukan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat memudahkan. Kesimpulannya, asas-asas dalam hukum Islam menjadi dasar dan sangat penting dalam terciptanya hukum yang bermanfaat dan adil. Kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan ini adalah bahwa asas-asas hukum Islam merupakan dasar penting dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam agar hukum dapat berjalan secara adil, jelas, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, terdapat asas umum dan asas khusus yang masing-masing memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan manusia, seperti dalam bidang pidana, perdata, perkawinan, dan kewarisan. Melalui asas-asas tersebut, hukum Islam tidak hanya berisi aturan, tetapi juga mengandung nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Oleh karena itu, memahami asas-asas hukum Islam sangat penting agar kita dapat menerapkan nilai positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.